Oh, udah banyak yang live nih. Halo, selamat malam. Saya ucapkan selamat bergabung di Rabu Gaul volume 8 dengan tema kali ini, Harjalu kini Semeru dulu. Jadi buat teman-teman atau visitors yang baru aja bergabung, jadi kita mau ngomong aja nih bahwasanya Rabu Gaul itu adalah talk show-nya Visit Lumajang yang digelar rutin setiap hari Rabu malam tepatnya, dan kita akan mengulas hal-hal yang seru tentang Lumajang. Pada malam ini kita kedatangan tamu spesial, sangat spesial nih karena beliau adalah seorang tokoh pemerintahan, tokoh publik. Jadi beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Lumajang sekaligus PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Bapak Yoga Pratomo. Jadi tema malam ini kenapa saya ambil Harjalu dan Semeru, karena mungkin teman-teman udah lupa ya bahwasanya tanggal 15 Desember itu setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Jadi Lumajang alias Harjalu, dan pada tahun ini Lumajang genap berusia 766 tahun. Tentu bukan hal atau bukan umur yang pendek ya, 760 tahun untuk kabupaten kita. Dan mirisnya lagi, di tengah perayaan Harjalu kali ini justru Lumajang tengah dilanda musibah atau tertimpa musibah. Tepatnya di 4 Desember kemarin, Semeru punya gawen atau punya apa istilahnya ya, punya kejadian luar biasa lah di Semeru, di mana sejauh ini udah lebih dari 40 orang meninggal di sana akibat erupsi Semeru. Dan ini juga Pak Yoga udah mulai bergabung nih. Gimana tanpa basa-basi, saya Dana akan langsung mengajak Pak Yoga untuk live bareng. Oke. Kita tunggu Pak Yoga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yoga. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman visitors, ini beliau Pak Yoga. Ini lagi di mana nih Pak Yoga nih? Di rumah, Mas. Oh, di rumah. Suara jelas ya Pak ya? Jelas-jelas. Suara saya gimana? Udah jelas, udah clear. Ya. Kalau kelihatan dari raut mukanya mungkin ini ya, masih tampak muka-muka lelah ini. Karena saya lihat dari kemarin kayaknya aktivitasnya keliling terus ini, naik turun nih Pak ya. Iya, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Kalau lelah biasalah. Nggak sebanding dengan korban erupsi Semeru. Siap. Jadi saya perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru aja live atau baru aja bergabung dengan Rabu Gaul malam ini. Ini baru ada 13 orang yang live, insya Allah nanti juga akan bertambah. Beliau ini adalah Pak Yoga Pratomo. Jadi beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, sekaligus PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Jadi kalau teman-teman sering melihat di Instagramnya Lumajang Cup atau mungkin Diskominfo Lumajang, ada info-info terkini tentang Lumajang, tentang Semeru. Nah, beliau ini adalah kepala dinasnya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa tanya-tanya nanti di sesi tanya jawab, nanti berapa bisa dituliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu biar dijawab sama beliau, sama Pak Yoga. Monggo Pak Yoga, mungkin ada sekedar perkenalan dulu atau pembukaan mungkin dari Pak Yoga. Ya, terima kasih. Mas, mohon maaf, Mas siapa? Saya Dana. Oh, Mas Dana sendiri ya? Oh iya, Kalau saya. dia tuh nggak pakai kacamata. Iya, di Dana Iya. coba. Soalnya biasanya saya dipanggil di Dana ini. Iya, Mas Dana, mohon maaf. Kita Nggih, belum nggih, ketemu nggih. darat ini. Iya, belum sempat ketemu darat malah. Ya. Eh, izin menyampaikan perkenalan, nama saya Yoga Pratomo. Alhamdulillah diberi amanah Kepala Dinas Kominfo sekaligus PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau Mas Dana tadi ngomong saya tokoh, enggak lah. Bukan tokoh, saya pelayan masyarakat ya. Siap. Pelayan masyarakat yang bagaimana bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Gitu Mas Dana. Monggo Nggih. lanjut. Nah, ini kan gini Pak Yoga. Kebetulan mungkin teman-teman udah banyak yang mulai lupa ya bahwasanya tanggal 15 Desember itu kan Hari Jadi Lumajang Pak ya.
Ya, betul. Atau Harjalu. Mungkin uh, kalau tahun-tahun kemarin ini kan Harjalu itu ada beberapa kegiatan mungkin Pak ya. Walaupun tahun kemarin juga ada pandemi ya Pak ya. Kegiatan juga minim tahun kemarin. Ya, betul. Jadi tahun ini kita nihil perayaan. Perayaan hanya yang pokok-pokok saja. Seperti kemarin ada ziarah ke makam Arya Wiraraja di Situs Biting. Kemudian pagi tadi tasyakuran terbatas hanya beberapa kepala OPD saja di Pemkab Lumajang. Apalagi sekarang adalah masa-masa prihatin sehingga upacara pun yang biasanya digelar seperti tahun lalu kita upacara pakai pakaian adat Lumajangan ya harus kita tunda dulu karena masa prihatin seperti ini. Itu Mas Dana. Ya. Oh, jadi kalau tahun ini sebenarnya kalau mungkin resepsi atau seremoni atau mungkin tasakuran tetap ada ya Pak ya kalau untuk Harjalu tahun ini. Ah, tadi pagi kebetulan ada tasyakuran kecil di lobi Hmm. Pemkab, hanya terbatas kepala OPD saja. Kalau dulu kan tahun yang lalu ada upacara tuh, ada upacara, Iya, kemudian ada apa ya, rebutan gunungan ya, iya. rebutan hasil bumi. Untuk tahun ini enggak, karena kita masa prihatin. Kalau sebelumnya emang perayaan apa aja yang udah direncanakan oleh Pemkab yang harusnya digelar tahun ini Pak? Tahun ini untuk perayaan sama seperti tahun lalu ya, seperti tahun Hmm. lalu karena kita keterbatasan anggaran karena penanganan COVID, sehingga acara seremonial yang pokok-pokok saja yang dilaksanakan. Nah, karena masa prihatin berkaitan dengan 4 Desember yang lalu, untuk upacara kita tiadakan. Petunjuknya beliau-beliau untuk upacara ditiadakan hanya tasyakuran kecil saja. Oke, siap. Oh, ini kita menyapa ini ada admin sebelah ini ada admin Info Probolinggo, Mas Anas. Selamat datang, Mas Anas. Selamat bergabung. Ada teman-teman juga, ada Mas Kopi, ada Bisanggeni, ada Mas Holis, ada Mas Kehidupan. Selamat datang sama teman-teman. Semoga nggak bosan ya kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Yoga, Kadis Kominfo Lumajang. Kemudian ini Pak Yoga, kalau boleh nanya nih, sejauh hari ini kan Kominfo Lumajang senantiasa update ya. Saya lihat di Instagramnya @diskominfo Lumajang itu tentang korban yang udah ketemu mungkin berapa. Mungkin bisa di-share ke rekan-rekan visitor atau warganet Pak, sejauh ini data-data yang sudah dipetakan udah berapa korban meninggal, mungkin luka bakar berapa. Monggo Pak Yoga. Ya, untuk korban meninggal sampai dengan sore ini ada 48 jiwa. 48. Kemudian nah, kemudian 10.565 itu mengungsi. Siap. Dan kemudian titik pengungsian di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang itu ada 151 titik. Jadi Hmm. tidak hanya di Penanggal, kemudian di Sumberwuluh tidak, tapi menyebar hampir seluruh wilayah kecamatan di Lumajang. Karena ya seperti halnya tadi aja saya setelah dari Penanggal, eh, saya harus meluncur ke Kali PP ya Sewilangun, karena di sana ada juga pengungsi, bahkan orang tuanya dua-duanya meninggal, adiknya meninggal, dia hanya sebatang kara sekarang, yatim piatu ya, yatim piatu ikut Oke. kakek neneknya di Kali PP. Jadi korban ataupun pengungsian ini menyebar di seluruh kecamatan. Siap. Kemudian untuk kerusakan, ini ada 1.027 rumah yang rusak. Kemudian fasilitas kesehatan yang rusak 1, fasilitas pendidikan ada 24 unit sekolahan,
jalan rusak ini kurang lebih 2 kilometer. Wow. Kemudian jembatan penghubung ini Mas Dana tahu sendiri, Iya. ikonik ya, ikonik Lumajang ini runtuh satu jembatan yaitu Geladak Perak. Kemudian fasilitas ibadah ada 18 eh, tempat ibadah. Alhamdulillah untuk kami sampaikan kepada teman-teman para netizen, eh, bantuan yang sudah terkumpul di rekening Basnas Kabupaten Lumajang itu kurang lebih ada 10 miliar sampai dengan sore ini. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Termasuk sembako-sembako melimpah. Ada selimut, ada masker, ada kaos, banyak sekali. Bahkan Pak Bupati sudah menyampaikan jika berkenan untuk bantuan-bantuan lebih baik diwujudkan fresh money saja, ditransfer ke rekening Basnas. Itu Mas Dana. Iya, ini juga kemarin juga sempat jadi rame di jagat media sosial Pak ya, selain karena menumpuknya bantuan di beberapa tempat itu, bahkan kita lihat ada foto-foto yang di mana ada baju-baju bekas tuh malah dijadiin mainan atau kasur kadang kan, kemudian sembako-sembako yang sampai menumpuk tapi nggak sempat terdistribusikan, itu juga mungkin salah satu polemik pasca bencana ya Pak ya. Itu juga Betul. mungkin perlu kita share juga ke teman-teman, ke visitors, ke netizen, bahwasanya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk peduli, begitu ya Pak ya, bukan hanya datang ngasih bantuan, mungkin via fresh money juga bisa ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Ya, Iya. disarankan memang oleh Pak Bupati lebih baik fresh money saja, nanti kan oleh Basnas pasti akan diwujudkan sesuai dengan kebutuhan para pengungsi. Termasuk nanti jika misalnya relokasi dan lain sebagainya, itu juga akan dipertimbangkan oleh Basnas. Iya. Jadi memang kemarin baju bekas itu kita sudah mengumpulkan, karena ya kita sebelum kali ini kan Semeru tahun lalu sudah erupsi, kemudian Erupsi disusul juga. gempa kan. Jadi BPBD Kabupaten Lumajang sudah punya stok lah pakaian bekas. Dan ternyata ini tidak diinginkan oleh teman-teman ataupun para pengungsi, sehingga gak dipakai, justru menjadi lap, menjadi gombal dan lain sebagainya ya. Iya. Akhirnya baju-baju tadi itu digudangkan lagi, diangkut lagi, sehingga makanya kebijakan-kebijakan muncul agar tidak menjadi muspro, mubazir, lebih baik kita wujudkan fresh money saja. Kemudian untuk sembako memang di Lumajang saja itu selain pendopo, kemudian sudah ada di Gedung Sujono ya, kemudian di GOR, terus satu lagi di Gudang Rabat Wonorejo. Jadi ada 4 lokasi di Kota Lumajang saja itu. Yang terakhir, karena 3 ini sudah penuh, pendopo, kemudian GOR penuh, kemudian Gedung Sujono penuh, akhirnya di Gudang Rabat Wonorejo. Ini kita terima kasih sekali, karena ternyata para masyarakat umum itu sangat peduli terhadap bencana erupsi Semeru kali ini. Iya Pak. Jadi bukan hanya warga Lumajang dan warga Jawa Timur, tapi kayaknya seluruh Indonesia kayaknya berbondong-bondong ke Lumajang, karena mungkin Gunung Semeru sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa memiliki makna tersendiri mungkin ya Pak ya bagi Indonesia. Sampai Pak Jokowi juga datang, menteri-menteri datang, artis datang. Itu mungkin suatu, di sisi lain jadi kebanggaan tersendiri ya Pak ya, di sisi lain ya Pak ya. Bahasanya Semeru mendapat tempat istimewa mungkin kan. Iya. Ya kita ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya aja. Semoga setelah ini kita bisa kuat, ada hikmah untuk kemajuan Lumajang dan secara umum masyarakat sejahtera. Iya, dan tentunya kami juga sering kan banyak tuh Pak di MBM ke visit Lumajang maupun teman-teman yang ada di posko, beberapa posko yang
relate sama Visit Lumajang, kita juga sering menyarankan ke teman-teman sih kalau misalnya emang masih ada uang yang tersisa di rekening donasi mereka, yaudah mending disalurkan ke lembaga-lembaga seperti Basnas aja, atau Ya, jadi kan bisa lebih berkelanjutan begitu ya Pak ya, ya, betul. bisa Ah, lebih tepat betul ya. sasaran. Terus sejauh ini Pak, kalau boleh bertanya nih, selain penanganan Pemkap, mungkin ada tempat-tempat pengungsian, kemudian ada beberapa yang sudah difasilitasi Pemkap di balai-balai desa atau di balai-balai desa mungkin. Terus langkah strategi selanjutnya apa Pak yang bakal dilakukan Pak Bupati Cak Torik sama Bunda Indah Ya, setelah pasca bencana Semeru ini? Mungkin bisa dijelaskan sebentar. ya, Pak Bupati dan Bu Wabub sudah merencanakan tentunya koordinasi dengan lintas sektor berkaitan dengan relokasi. Karena memang kalau Relokasi. kita melihat ya, kalau kita melihat foto udara dan banyak di jagat apa jagat maya foto-foto yang beredar rumah-rumah korban ini kan sangat memprihatinkan dan Iya Pak. terkubur bahkan lebih dari hanya tinggal atapnya kan itu saya kira juga sulit untuk ditinggali lagi Iya. karena apa volumenya terlalu besar sehingga sangat bahaya di kemudian hari kalau mereka harus kembali ke sana. Nah, Pak Bupati dengan Bu Wabub sudah merencanakan beberapa titik lokasi yang nanti sedianya akan dijadikan titik relokasi para korban bencana alam ini. Ada di titik Candipuro, ada di titik Pronojiwo. Itu pun masih nanti akan dipertimbangkan kelayakannya, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya air bersih, listrik, dan lain-lain itu tidak kesulitan. Iya. Termasuk apakah daerah relokasi itu masuk dalam zona-zona bahaya erupsi Semeru itu juga harus dipertimbangkan. Iya. Untuk relokasi ini apa juga terkait sama rencana relokasi kemarin yang gempa di Tempur Sari itu Pak? Apa termasuk di dalamnya juga atau gimana? Tidak, kalau relokasi ini khusus untuk yang erupsi Semeru Semeru ini. kali ini, ya Iya. untuk gempa tidak ada relokasi. Karena memang sampai sekarang pun korban-korban gempa yang kemarin itu masih mendiami rumah-rumah yang dulunya dilanda gempa, masih di lokasi semula. Kalau untuk masyarakat sendiri, kalau untuk rencana relokasi sendiri dari Pemkap ini gimana sih Pak, tanggapan masyarakat itu gimana? Maksudnya masyarakat tuh mau direlokasi apa enggak gitu? Mungkin ada penolakan atau mungkin ada apa gitu? Sampai dengan saat ini tidak ada penolakan dari masyarakat ya, bahkan mereka bertanya, Iya. nanti saya akan tinggal di mana? Iya. Karena kalau melihat tingkat keparahan erupsi kali ini, saya kira kalau harus bertaruh nyawa, eh, harus pikir-pikir lah Mas Dana. Harus Iya. pikir-pikir Iya. kalau kembali lagi ke lokasi semula. Ya, Iya. tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada penolakan dari warga. Justru warga bertanya, setelah ini saya tinggal di mana? Iya. Dan ini juga mungkin Pemkap Lumajang juga pasti nggak akan menutup mata ya Pak ya untuk proses relokasi ini sendiri. Maksudnya Iya, Pak. mungkin akan bantuan apa mungkin bangunan atau gimana gitu. Ya, ini terakhir infografis yang kami terbitkan lintas OPD ini kebutuhan yang mendesak saat ini itu bahkan salah satunya ini ada dua ya yang mendesak itu perabot rumah Iya. tangga, Iya. kemudian bahan bangunan untuk rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi rumah. Iya. Nah, tadi kami sudah melihat beberapa bahan apa ya seperti kloset sudah atau toilet ya bahan bangunan untuk toilet di tempat pengungsian sudah mulai dibangun ya oleh dinas perumahan sehingga kelayakan tempat pengungsian juga nanti bisa terjamin. Makanya justru ini kita juga butuh uh, kepedulian dari masyarakat ya Pak ya untuk Betul. donasi. Mungkin via Basnas juga bisa ya Pak ya.
Iya, iya. Kita sarankan di Basnas, karena Basnas ini punya Nggih. 4 rekening ya di bank-bank, ada empat bank ya Nggih. yang digunakan untuk menampung donasi ini. Karena begini, Mas Dana, Nggih. eh, kalau semua para donatur atau para donatur yang menyumbang natura, misalnya sembako dan lain-lain, dan kemudian harus langsung ke titik-titik tertentu, eh, itu saya kira anu lah, kurang ada pemerataan. Karena data data pengungsi itu kan yang punya mungkin desa, ya, Iya. kecamatan punya, kemudian posko besar di Pasirian yang punya. Jadi distribusi ini dipasrahkan saja kepada posko-posko sehingga pemerataan pembagian sembako ini bisa bagus, merata, semua bisa merasakan apa yang menjadi bantuan dari para dermawan. Iya, karena justru kadang saya yang kita lihat kemarin ya Pak ya di lapangan ada beberapa yang bantuan mungkin dari relawan itu yang pengennya langsung cepat atau door to door, tapi Ya, tanpa kurang koordinasi dengan PMK ya Pak ya. Jadi malah betul. malah kurang efektif. Mungkin teman-teman nih kalau misalnya emang menyalurkan bantuan harusnya emang koordinasi dulu ya Pak ya dengan pihak terkait ya Pak ya. Betul. Jadi kemarin kami menemukan apa ya, bahan keterangan dari salah satu kepala desa di Pronojiwo. Jadi ada, mohon maaf ini oknum, akhirnya berbicara oknum. Iya. Ada orang yang seolah-olah dia menjadi pemilik rumah yang menjadi korban. Nah, Iya. orang ini nyapu di halaman. Nyapu di halaman seolah-olah dia yang punya rumah, padahal dia bukan punya yang punya rumah. Kemudian Iya. ada apa? Eh, Donatur yang keliling untuk membagikan donasinya dengan sembako atau apapun ya. Ditanya, Iya. Bapak rumahnya di sini? Iya, dikasih Ah. bantuan. Nah, bantuan itu kemudian ditaruh di belakang rumah, Hmm. dikumpulkan, dikumpulkan sampai banyak. Kemudian ya udah dia pergi. Nah, Nah, semacam ini yang perlu kita hindari sehingga kami mohon semua bantuan masuk ke posko yang sudah ditunjuk oleh pemerintah di balai desa, di kecamatan hmm. dan lain-lain. Dan saya lihat juga kalau kita lihat di Instagramnya @diskomfirmajang itu kan juga ada ya Pak ya, titik pengungsian ada berapa. Itu berarti kan semua posko yang sudah diakui itu sudah terafiliasi secara komunikasi atau udah terkomunikasikan dengan baik dengan Pemkab Lumajang ya Pak ya. Ya, betul. Ada Jadi 151. hmm, nah jadi di situ teman-teman nanti bisa tahu datanya yang jelas itu pengungsi ada berapa termasuk namanya Betul, siapa aja berapa kakaknya bisa didapatkan di situ semua. Gitu ya Pak ya. betul ya. Betul. Oke, terus sejauh ini Pak, mungkin kalau kita ngomong bencana atau kita ngomong Semeru nih Pak, sebenarnya kan Lumajang ini kan salah satu daerah yang relatif rawan bencana dekat Semeru, kemudian kemarin juga ada gempa di Tempur Sari ya Pak ya. Hmm. Sejauh ini mungkin kiat-kiat apa sih Pak yang dilakukan Pemkab Lumajang dalam mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana itu ada nggak sih kayak seperti itu Pak? Tentang Iya, mitigasi kalau bencana mungkin. mitigasi bencana jelas ada ya. Oke, Beberapa titik kan sudah diberi apa eh, papan penunjuk oke. arah evakuasi, kemudian titik pengungsian, titik kumpul dan lain-lain itu sudah. Tapi kami menghimbau kepada warga yang pertama kalau kita punya rumah ya, kita harus tahu titik lokasi rumah kita itu rawan bencana apa. Rawan Iya. bencana gunung kah, kemudian longsor kah, tsunami kah, itu kan perlu kita pahami. Oh, saya diam di titik ini. Aduh, maaf banget ini koneksi barusan tahu-tahu keputus teman-teman. Oke, dilanjut aja Pak. Tadi sampai mitigasi bencana ya Pak ya. Ya, Dilanjutkan lagi mungkin. yeah. Saya juga kaget tadi kok gambarnya Mas Dana muter-muter. Iya, pakai di sini juga pakai WiFi padahal Pak. Tadi juga Ya, nggak ada masalah. yeah. Mungkin berapa hari ini koneksi emang agak emput-emputan berapa hari ini. Monggo dilanjut Ya. Pak Yoga. Eh, yang perlu kita pahami di masing-masing individu adalah kita harus paham betul.
rumah kita itu berada di titik rawan bencana apa. Misalnya kalau di Tempur Iya. Sari ada titik rawan tsunami, gempa, kemudian di daerah Piket Nul misalnya rawan tanah longsor. Kemudian di Iya. Pronojiwo ada titik lokasi yang rawan erupsi gunung. Nah, dari pemahaman kita, kesadaran kita itu bahwa rumah kita rawan bencana A, B, C, dan seterusnya itu, kemudian kita harus tahu tindakan apa jika ada kejadian kegawat daruratan. Misalnya kalau sudah tsunami kita harus evakuasinya ke arah mana, larinya ke arah mana. Makanya pemerintah memberikan papan penunjuk arah evakuasi. Kemudian ada juga di mana kita harus titik kumpul, titik berkumpul. Kemudian titik relokasi, pengungsian dan lain sebagainya. Sehingga jika terjadi kegawat daruratan kita sudah siap. Bukannya kita berharap ya, tapi kita sudah siap. Iya. Termasuk Jaga-jaga ya Pak ya. jaga-jaga, termasuk eh, kita harus siap logistik misalnya, logistik, kemudian barang-barang berharga yang harus kita selamatkan. Jadi kita harus siap juga. Termasuk alat transportasi apa yang harus kita pakai. Misalnya kendaraan roda 2 atau roda 4 dan lain sebagainya. Itu juga harus siap lah jika kemungkinan terburuk terjadi bencana. Oke. Nah, jadi gitu visitors buat teman-teman warga Lumajang yang berada di lokasi rawan bencana, barangkali harus mulai siap-siap mulai sekarang nih, apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya sewaktu-waktu nanti terjadi bencana. Ya karena dimungkiri atau enggak kita tinggal di bumi yang aktif setiap menit ya Pak ya. Iya, Dan betul. beberapa daerah itu juga dekat dengan lempeng gunung berapi, kemudian dekat dengan lempeng tektonik gempa ya Pak ya. Jadi mungkin pemahaman-pemahaman tentang kebencanaan ini juga harus sering-sering harus sering disaringkan juga ya Pak ya. Buat tugasnya Ya. Dinas Kominfo juga ini, buat sering-sering sharing Iya. ke warga ini. Iya, bahkan ini tadi saya baca trending teks di salah satu TV swasta, suhu Nggih. tertinggi kutub itu sekarang 38 derajat. Nggih. Wow. Nah, 38 derajat berarti kan sudah semakin banyak es yang meleleh nanti. Es yang Waduh meleleh ini saya. semakin banyak berarti nanti ada peningkatan ketinggian air laut dan sebagainya. Iya, ini saya dengar Sehingga juga merinding pemanasan ini Pak. global. Pemanasan global ini Pak ya. Ya, iya. Terus ini Pak, apa namanya? Terkait barangkali netizen ada yang mau nanya-nanya nih, visitor ada yang mau nanya, monggo dituliskan ke kolom komentar karena jarang-jarang kita bisa ngobrol bareng seorang kepala dinas seperti Pak Yoga, apalagi beliau masih terlihat terlihat muda banget ini Pak ya. Kalau boleh tahu umur berapa nih Pak? Kayak usia Saya masih 30-an ini masih. saya 43. Wah, 43. 43 nih, 43 tapi masih kelihatan kayak umur 435 nih ya teman-teman ya. Kemudian Pak, karena ini juga Enggak lah, masih dalam tua. rangka Hari Jadi Lumajang ini, eh, apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh teman-teman Lumajang, mungkin yang di Lumajang atau di luar kota untuk Lumajang mungkin Pak pada umumnya, mungkin bisa apa memberikan masukan buat teman-teman Lumajang mungkin selama mumpung di momen Hari Jalu ini Pak. Ya, saya yakin Bajang ya, udah mulai potensi alamnya, kekayaan alam, hasil bumi. Kemudian saya juga yakin bahwa orang-orang Lumajang masih banyak yang berpotensi, punya kreativitas, sehingga ini harus secara sporadis harus dimunculkan ke permukaan, Karena apa? Kita tidak mau dicap menjadi kota negatif lah. Kita nggak mau. Ya, Ya, kota kita kan tidak beken rela. gitu. Ya, Iya, iya, siap. saya nggak menyebutkan itu ya sudah.
Sudah Hmm. Dulu banyak gitu ya cerita Pak ya, dari mulut dulu ke itu. mulut kalau kita keluar kota, dari mana? Dari Lumajang. Oh, yang itu ya. Wah, itu yang kita tidak menginginkan. Jadi kita tidak mau potensi-potensi Lumajang yang sangat beragam, positif itu hanya ternoda dengan ulah-ulah oknum yang membuat apa ya, image yang sangat negatif untuk Lumajang. Ya, kami yakin ya sudah banyak talenta-talenta muda yang mampu berkreasi untuk Lumajang. Eh, Akhir-akhir ini, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, seperti ADWI ya, Anugerah Desa Oh ya, Wisata desa Indonesia wisata. 2021, kita masuk 50 besar Ranupani, Desa Ranupani di Desa Kecamatan Renopani. Senturo. Kemudian alhamdulillah Topeng Kaliwungu Kecamatan Tempes sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Lumajang yang harus kita banggakan. Ya kalau bukan kita yang bangga siapa lagi gitu loh. Eh, Oke. Kemudian apa ya? Kami yakin Lumajang itu bisa lebih apa blow up dalam expose potensinya sehingga apa? Kita bisa menutupi berita-berita yang negatif tentang Lumajang. Ya, berita-berita yang negatif tentang Lumajang. Kami apa ya bangga betul seperti Mas Dahana apa akun-akun IG-IG yang lain banyak sekali yang mengekspos ke potensi Lumajang ke kalayak yang lebih luas. Gitu Mas Dana. Siap. Jadi ini juga mungkin pesan buat teman-teman warganet ya Pak ya, untuk selalu sharing atau membagikan pesan-pesan positif tentang Lumajang ya Pak ya. Betul, betul sekali. Eh, Kalau boleh saya menyampaikan, ya kalau saya kan meskipun meskipun umur 40-an tapi kan pernah muda ya. Ya Tua pernah muda, muda. muda. Sampai sekarang muda kok Pak. Jadi eh, jangan pernah mencoba lah yang nakal-nakal itu. Jangan pernah mencoba lah. Karena kalau kita sudah mencoba, pasti kemudian akan ketagihan, berulang kembali, dan lain sebagainya. Makanya eh, nasihat-nasihat orang tua itu kan eh, orang yang pinter, orang yang soleh itu di apa ya diajak teman, diajak berteman, orang Ya. yang pintar, orang yang soleh. Biar kita bisa ketularan gitu loh, ketularan pintar, ketularan soleh gitu kan. Kalau kita berteman kepada orang yang nyon sewu ndak seperti itu, akhirnya kita ketularan juga. Ya, padahal mereka kan dibantu oleh pihak ketiga. Pihak Ya, ketiganya siapa kan tahu, Pak. Setan. setan. Iya. Kalau dulu diajak teman, Makanya Pak. Kalau sekarang diajak diajak medsos, diajak YouTube. ya, iya, Iya, Pak. betul. Eh, kita juga harus sudah apa ya lebih mahir dalam literasi digital, ya. Literasi Iya. digital itu kan bagaimana kita harus paham mengolah sesuatu menjadi produk yang bisa kita kenalkan melalui media sosial, melalui tulisan, melalui video, melalui foto, ya narasi dan Iya. sebagainya seperti Mas Dana dan masih banyak lagi ya netizen yang sudah Iya. kreatif, YouTuber Lumajang yang kreatif hingga apa menampilkan apa ya kearifan lokal Lumajang bahkan itu bisa menjadi profesi. Ya, bisa menjadi profesi, mendatangkan cuan dan lain sebagainya. Ya kan Mas Dana kan seperti itu ya. Iya. Makanya jangan lah, jangan sangat banyak kok potensi Lumajang, sangat banyak seperti kalau saya kan hobinya mengendorse ya. Kalau saya hobinya mengendorse potensi Lumajang, keindahan alam, UKM-nya, kita endorse saja lah. Biar Iya. apa teman-teman kita tahu, oh di Lumajang itu ada ini loh. Di Lumajang potensinya ini loh. Dan kemudian saya sempat menyampaikan ke teman-teman yang lain di seluruh kecamatan itu, kalau upload di media sosial, silahkan tandai saya. Saya di tag, saya ditandai di Facebook, di Instagram. Tidak apa-apa. Kalau
sifatnya positif, sifatnya positif pasti tidak akan saya hapus tanda itu. Kalau negatif ya tak hapus. Untuk apa negatif saya ditandai? Kalau positif Hmm. silakan, saya tidak masalah. Siapapun boleh kok menandai saya, misalkan positif. Makanya di wall saya di Facebook itu pasti banyak tanda-tanda dari apa tag dari teman-teman yang menandai saya di uploadan dia, tidak masalah buat saya. Karena kalau kita menandai orang, misalnya menandai Bukit Lumajang, yang bukan teman kita kan jadi tahu gitu loh. Oh, di sana Iya. ini karena kita menandai teman kita. Ya, itu mungkin hal Itu kecil yang Mas. bisa dilakukan teman-teman nih Pak ya. Jadi nggak harus kita Betul. nggak harus berbuat itu remaja, nggak harus yang mulu-mulu, yang gede gitu. Itu hal simpel kita mengunggah atau bercerita tentang potensi Lumajang, ada budayanya, ada produk-produk lokalnya itu juga bisa membantu Lumajang ya Pak ya. Betul, betul Karena sekali. kita juga sering Ya, lihat ke Ning Sewu ini, saya lihat juga di Instagram jenengan kan sering apa upload-upload tentang produk Lumajang, tentang kopinya, tentang kayak madu berapa hari yang lalu ada. Kadang kita ngikutin kok Pak. Ini mungkin yang harus diikuti sama iya. teman-teman ini. Eh, iya, jadi saya kan pengen membantu teman-teman biar apa sih? eh Kalau saya memakai gitu lah, kalau saya memakai eh itu kan ajang apa iklan lah, iklan, iklan Iya. gratis untuk produsennya gitu loh. Saya mengendorse misalnya di suatu saya tugas di Candipuro misalnya ada industri batik kan di sana di UKM batik. Saya sampaikan tantangannya. Kalau Mas bisa membuat batik bagus, saya pesen. Saya pesen, Hmm. saya belikan Pak Bupati dan nanti kalau sudah dipakai oleh Pak Bupati nanti saya upload fotonya. Itu tantangan yang saya berikan ke teman-teman UKM. Jika mereka berpacu, yang bagus seperti apa ini? Ayo, yang bagus kita harus menghasilkan produk yang bagus, karya yang bagus. Seperti itu. Ya, ini juga ada. Oh, saya mau menyapa dulu nih. Ada admin Visit Banyuwangi. Tetap semangat untuk teman-teman di sana. Siap, admin. Terima kasih yang udah peduli, Lumajang. Ini kita udah hampir 45 menit nih Pak. Barangkali Ya, sebagai pungkasan apa ya? Di Harjalu 766 ini mungkin ada pesan-pesan pamungkas buat teman-teman, atau mungkin buat traveler lah. Karena kan di Lumajang biasanya kita mengulas tentang wisata ya Pak ya, tentang potensi wisata ya. budaya maupun wisata Lumajang. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman atau buat para ganet Pak, baik orang Lumajang maupun yang dari luar, mungkin buat teman-teman yang sering datang ke Lumajang mungkin ada pesan-pesan Pak. Ya, kemarin Mas Dana, kemarin saya piket bencana di Pronojiwo ya. Saya Oh harus ya. muter, saya harus muter lewat Ranupane, masuk Ngadas, Poncokusumo dan seterusnya. Kemudian saya sempatkan tidur di homestay di Pronojiwo. Perlu saya Oh. sampaikan eh, di luar rasa empati kita terhadap teman-teman ya, warga korban ya. Ya. Eh, Pariwisata Lumajang tetap buka. Kemarin juga teman-teman pengelola di Tumpak Sewu mengeluh karena pemasukannya minim sekali, minim sekali. Hmm. Jadi untuk di apa yang tidak terdampak dan alhamdulillah objek wisata di Semeru, seputaran Semeru tidak terdampak secara signifikan ya. Yang terdampak hanya dua, yaitu Gunung Wayang. Gunung Wayang pun kan eh, apa tempat tinggal landasnya para layang sehingga apa Iya. sehingga tidak terlalu berdampak lah. Kemudian karena sekarang pun tidak ada event. Kemudian yang terdampak lagi adalah jembatan Geledak Perak itu yang Detak terdampak. Perak. Kalau yang Sumber Mujur, Penanggal, kemudian Tumpak Sewu, Sarkawi itu tidak terdampak. Jadi monggo kalau apa mau berwisata silahkan sesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan, keselamatan.
Dan juga apa ya, memang sekarang tantangannya lebih banyak. Tronojiwo ini paling jauh sekarang. Karena kita Iya, harus muter ya, kita harus muter. harus muter sekarang. Ya, kita harus muter. Jadi, monggo kita berwisata sehat, selamat. Kemudian jangan lupa sampahnya. Ya, Nah, jangan sampahnya. lupa buang sampah sembarangan. Kalau di situ tidak ada tempat sampah, silakan sampahnya dibawa pulang. Iya, Sampahnya dibawa pulang. Eh, saya ada cerita menarik, Mas Dana. Suatu waktu ada wisatawan Filipina oh, berkunjung di hutan bambu Candipuro. mm, Dia merokok ya, karena udara terbuka kan ya, bebas ya merokok. Setelah ya, merokok, waktu itu dia jalan muter, belum ketemu. Karena titik tempat sampahnya agak jauh, dia belum ketemu. Sedangkan rokok itu harus dimatikan. Karena udah habis ya, udah habis rokoknya. ya, mm, Kemudian dimatikan rokoknya. Dimatikan, dia mau buang itu sungkan. Sedangkan dia harus ngobrol dengan tamu lainnya. Akhirnya, puntung rokok itu dimasukkan saku. itu Ya, mungkin jarang. Kalau orang ini kita jarang mungkin seperti itu, Pak ya. ya kalau kita ya mungkin dimatikan atau nggak dimatikan sama sekali langsung disetar gitu Dicecek. ya. Ya, nggak usah dimatikan kalau di ruang terbuka langsung Iya, tar gitu kan disentil iya. gitu ya. Nggak Nggak, semua lah, nggak semua ya, Pak ya. Nggak semua lah. iya. Tapi memang anu eh Hmm, teman-teman yang apa pasti bawa rokok, bawa korek, tapi lupa nggak bawa asbak. asbak, nah itu. Iya betul. Padahal Itu ada asbak portable tuh ada biasanya di cangking atau ada, mungkin bawa dari apa ada itu ada betul. sebenarnya. Tapi nggak pernah dibawa. Iya, karena Itulah kasihan pengelola ya Pak ya. Kasihan teman-teman yang betul. mengelola tempat wisata kalau misalnya harus tiap hari bersihin puntung rokok. Iya betul, betul itu. Jadi kesadaran kita jangan menyalahkan pengelola anu ya tempat Iya, wisata ya. jangan nyalakan Karena mereka pengelola. sudah berupaya menyediakan tempat sampah, kemudian apa kegiatan kebersihan, nyapu, kurve dan lain-lain. Yang harus kita lakukan juga kesadaran masyarakat pelancongnya, Iya, pelancongnya juga harus paham. Kalau nggak ada tempat sampah di situ, ya udah bawa pulang itu sampahnya. iya, Bawa pulang sampahnya, entah itu daun, entah itu kresek, entah itu bungkus permen, bungkus wafer dan lain-lain. Bawa pulang. Karena apa? Kalau kita sudah sadar semacam itu, nanti akan kembali ke kita. Karena apa? Oh, selalu bersih, selalu indah, selalu nyaman gitu loh. Coba bayangkan kalau Hmm. misalnya kita bawa bontotan berupa sate katakanlah atau bakso. Bakso itu udah habis, kemudian dibuang di situ, apa enggak laler, ya. Kemudian baunya Iya. busuk, kan seperti itu. Apalagi sampah plastik ya Pak ya. Betul sekali. Ya, itulah. Jangan menyalahkan Hmm. jangan menyalahkan pengelola, tapi juga kita harus introspeksi diri. Pelancong juga harus paham bahwa kebersihan itu tanggung jawab bersama. Ya, dan mungkin sekedar tambahan juga buat teman-teman visitors, jadi wisata itu bukan hanya soal kita bersenang-senang, tapi juga kita harus bertanggung jawab ya Pak ya atas atas tempat Betul. yang kita kunjungi. Atau Iya. mungkin kayak teman-teman, saya juga salut saya kemarin juga ada teman-teman OI Lumajang kemarin sama sebelum erupsi sama teman-teman di Sarkawi Subedurut mereka bikin penghijauan, kemudian memberikan sumbangan tempat sampah. Nah, hal seperti itu yang harus harus sering-sering kita gaungkan ke masyarakat, mungkin ke komunitas, biar Iya, ikut bersama-sama menjaga lingkungan ya Pak ya, betul. Bahkan terutama lingkungan tempat wisata. saya punya ide kalau teman-teman yang suka traveling ya, coba di rumah kalau ada biji, misalnya biji Hmm. durian, misalnya biji nangka, biji apapun yang bisa tumbuh dibawa. Iya, hmm. Ya, kemudian kalau lewat misalnya ya lewat di hutan atau mana, itu adalah buang di situ. Perkara itu nanti tumbuh apa enggak, ya selillahi ta'ala. Iya, Iya, lillahi ta'ala sudah. Daripada kita membuang sampah, lebih baik kita membuang biji. Ya, entah itu asem, hmm. entah itu nangka, entah itu durian, entah itu apa biji jambu, biji mangga. Kan enak nanti kalau ada misalnya ada monyet metik mangga, monyet metik jambu Hmm. kan pemandangan yang indah.
Kemarin Iya. kami turun di daerah Sungai Ireng-Ireng, Mas Dana, itu ada lutung Nah, merah. oh di Saya, eh, Burno ke atas itu, arah ya, Ranupani. betul. Iya, Hmm. saya baru tahu kemarin, lutung merah ini. Iya, Wah, ternyata begitu. lihat sendiri Pak, jangan lihat Ya, sendiri. lihat sendiri, nyebrang dia Oh, itu nyebrang, jarang. eh, nyebrang. Jadi kemarin saya mencoba di Google lutung merah itu eh, ada berita itu lutung merah terdapat di Tumpak Trisula di Malang. Iya, coba Tetap Trisula. ya, tapi tetap Nah, coba area Trisula. TNDTS ya. Iya. Ya, Nah, jadi itu teman-teman, ini nggak kerasa udah hampir 50 menit ini kita bareng-bareng live dengan Bapak Yoga selaku Kadis Kominfo Lumajang. Karena nggak ada pertanyaan dari netizen dan saya juga maaf ya Pak ya tadi karena sempat koneksinya sempat drop tadi itu. ya tidak apa-apa. Oke. Berapa hari ini juga kayaknya koneksi sering ada yang lemot entah karena faktor apa mungkin. Iya, iya. Mm-mm. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Pak Yoga. Semoga lain waktu bisa berjumpa lagi, Ya, bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya Pak ya. siap, ya, insya Allah. Nggih, 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 nggih. Terima kasih atas waktunya teman-teman visitors. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam. Mohon diri dulu. Waalaikumsalam. Nggih, mohon diri monggo. Oke teman-teman, buat teman-teman yang akan mengikuti visit Lumajang minggu depan kita masih akan ada lagi Rabu Gaul tentunya di tiap hari Rabu jam 8 malam dengan topik-topik yang lebih menarik mungkin tentang Lumajang. Kawan-kawan bisa langsung join aja di live tiap hari Rabu malam di Rabu Gaul dengan saya Dana dari Visit Lumajang. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.